Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview eh, apa namanya proposal skripsi bab 2 ya, bab 2 dulu ya. Bab 2, bab 3-nya nanti ya. Kita perbaiki satu bab per bab aja ya. Kita akan mereview bab 2 miliknya mahasiswa bimbingan saya, yaitu Ike Puspita ya. Ike Puspita di sini di bab 2 itu adalah kaitannya dengan tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka, kita lihat dulu bab satunya itu berkaitan dengan ini kos aja ya. Kita lihat dulu bab satunya ya. Ini membahas tentang sorry, bukan yang ini ya, ini punya siapa ini? Ada mahasiswa ini lagi namanya. Ntar Ike Puspita kita cari dulu ya. Mungkin ini. Oh ada ya. Kemarin tuh ada yang, ternyata kemarin tuh ada yang ngirim bagi ya, belum saya review, ntar saya review ya setelah ini ya. Mohon maaf ya teman mahasiswa yang belum sempat review. Saya pikir kemarin cuma ngasih tahu kalau skripsinya sudah di review, tapi ternyata sudah di review. Ntar lah kita lihat ya. Keikutsertaan itu adalah pengaruh latar belakang pendidikan terhadap perkembangan karakter anak ya. Perkembangan ya, ini dibuat secara konsisten ya. Ini bahasanya konsep perkembangan karakter anak usia dini. Oke. Karakter anak usia dini. Perkembangan merupakan proses yang teratur berkaitan dengan reorganisasi dan perubahan kualitatif dalam diri seorang. Ini kenapa seperti ini ya? Oh, ini nyambung nih. Ada sesuatu nih. Kalau seperti ini ada sesuatu nih. Ini harus dipertanyakan nih. Ada sesuatu nih. Oh, ya. Ini ada sesuatu nih. Untung publik ya. Kalau sendiri ini saya kasih tahu nih sesuatu. Oke, perkembangan. Oke, bab 1 ya. Ini merujuk kepada teori. Oke lah, karena ini tinjauan pustaka, ini teori dulu. Nah, ini pakai halaman ya. Ini halamannya berapa? Menurut Yusuf tahun 2001 halamannya berapa? Anda tulis. Psikis. Nah, jadi perkembangan itu berkaitan dengan fisik dan psikis ya, kata kuncinya di sana. Oke, sistematis berdasarkan tentang perkembangan bersifat progresif, berkesinambungan. Perkembangan memiliki fisik. Perkembangan merupakan sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Karakteristik anak usia dini ya. PAUD mampu berpikir menggunakan simbol tabel. Karakteristik ketika anak mencapai tahapan usia PAUD 3 sampai dengan 6 tahun, terdapat ciri-ciri yang sangat perbedaan terletak pada proporsi tubuh. Ini karakteristik proporsi tubuh.
ini salah nih. Oke, 2.1, 2.2, 2 titik, metodologi 2.3 nya apa nih? Latar belakang pendidikan orang tua. 2.2 nya oke, gini. Seharusnya di sini di tinjauan pustaka ya. Di tinjauan pustaka seharusnya ini konsep perkembangan karakter anak ya. Karena sesuai dengan judul ini adalah tentang perkembangan karakter anak. Oke, itu dulu yang dibahasnya. Ya. Bagusnya karena di judul ini awalnya tentang latar belakang pendidikan orang tua ya, seharusnya 2.1-nya adalah tentang ini 2.2 ya, harusnya gitu. 2.1 itu tentang ini latar belakang pendidikan orang tua. Jadi kan di rumusan masalahnya gini. Bentar ya, kita lihat rumusan masalahnya kan gini. Ini harus sinkron ya, antara bab 1, bab 2, bab 3 itu harus sinkron, harus sistematis dan harus sama, termasuk urutan kayak kerangka pikir. Nah, bab satunya kan bagaimana gambaran pendidikan orang tua, berarti kan bab satunya kesatunya latar belakang orang tua. Yang kedua bagaimana gambaran karakteristik anak, berarti bab satunya ada ke 2.1-nya adalah gambaran pendidikan orang tua, 2.2-nya adalah gambaran karakteristik anak. 2.3-nya adalah karakteristik latar belakang pendidikan dan karakteristik latar belakang pendidikan orang tua dan karakter dan perkembangan karakteristik anak ya seharusnya. Nah, ini yang nanti yang dari bawah ya, yang dari bawah pindahin ke atas ya. Nah, ini apa? Ini konsep latar belakang ya, latar belakang pendidikan orang tua ya. Nah, ini latar belakang pendidikan orang tua. Jadi yang di bawah yang latar belakang pendidikan orang tua ini ya, yang latar belakang pendidikan orang tua ini dipindahkan ke atas menjadi 2.1 ya, itu 2.1. saya lihat dulu latar belakang pendidikan orang tuanya dikit lagi ya, teorinya ditambah ya. Oke, yang pertama itu 2.1 konsep latar belakang pendidikan orang tua. Artinya apa? Artinya ini kita akan membahas tentang konsep tinjauan pustaka ya, tentang latar belakang pendidikan orang tua. Kemudian yang ininya nanti pindahin aja ya, nanti sama Anda pindahin yang ini sampai ke bawah ya, sampai ke bawah artinya tentang membahas 2.2 itu dipindahin sorry salah ya, ininya kan saya buat dulu, sorry. 2.3 itu tentang apa? Tentang konsep latar. Anda harus konsisten ya. Kalau dari rumusan masalahnya 3, di tinjauan pustaka pun harus 3 pembahasannya. Konsep latar belakang pendidikan orang tua ya, boleh dan boleh terhadap ya, boleh terhadap lah,
terhadap perkembangan ya, karakteristik anak ya, usia ini ya. Jadi ini adalah penyesuaian ini ya. Oke, kita buat numberingnya dulu, aktifin aja dulu ya. Nah, salah numbering, sorry. Numberingnya adalah 2 titik. Ini bisa, oh nggak bisa ya. Numberingnya diaktifkan karena saya menggunakan Google Form ya, Google Doc. Jadi saya tidak menggunakan ini. Coba ada nggak di sini? Apa di sini ada nggak? Numbering, insert format numbering, range spacing, kolom, paragraf. Nah ini buat numbering. Sama aja isinya ya, kayak gini. Oke. Coba kalau seperti ini gimana? Ya, sama aja tadi ya. Ya udahlah, nanti Anda aktifin di kalau di di Word yang asli ya. Nah, kemudian yang ini ya geser ini geser supaya lurus. Ini ini kalau numberingnya aktif enak nih. Coba sekali lagi. Kayaknya ini masalahnya di ini terusan nggak aktif ya. Sorry. Bisa nggak kalau kayak gitu? Dia diterima nggak sama? Nggak diterima ya. Nggak diterima ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti Anda aktifin ya 2.1 yang jelas itu. Kemudian ininya kalau misalkan di Word kayak gini. Kalau ini kan saya pakai Google Doc ya. Word-nya belum kebuka ya, lemot. Nah ini jadi kita sambil nunggu Word jalan, kita bahas yang dulu yang ini ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah yang ini dari bawah itu harus draw jump. Ini harus pindah ke sini ya, harus pindah ke sini. Oke. Nah ini dari bawah tentang latar belakang, tentang karakteristik anak usia dini, itu harus pindah ke sana. Oke, jadi saya komennya di sini perbaiki sistematikanya ya, perbaiki sistematikanya, sesuaikan dengan rumusan masalah. Komen. Oke, nah ini udah kebuka nih kayaknya. Ini udah kebuka nih. Nah, oke, saya copy dulu ya dari Google Doc-nya. Nah, saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, kalau seperti ini Anda bisa ke Anda pilih cari yang sesuai, karena ini kayaknya ada titik nih. Ini tidak sesuai terlalu. Sorry, ininya salah. 1.1 diawali dari 1 dulu ya. Ini juga sama. Oke. Tidak bisa ya. 2.1 nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, bisa kayak gini ya. Kalau di Word normal bisa tarik.
Anda bisa tarik hangingnya ya. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, baru di sini A, ini latar belakang kalau ini bisa kayak pakai nomor. Nah, ini sudah. Ini A, misalkan pengertian latar belakang pendidikan orang tua ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian B nya apa, Anda cari ya. Ini saya pindahkan ke sini ya. Aku keluar ya? Udah keluar. Lama banget ini. Oh, berarti nggak aktif di sini mah ya, di Google Doc mah nggak aktif. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, yang pertama adalah pengertian latar belakang pendidikan orang tua. Ini apa latar belakang orang tua apa saja? Coba saya lihat. Latar belakang pendidikan orang tua. Oh, ini kan tentang pengertian ya, gitu. Nah, oke. Kemudian di sini latar belakang pendidikan, kemudian ada tipe orang tua ya. Misalkan Anda cari tipenya, kemudian C bisa fungsi orang tua. Kan fungsi orang tua itu bukan hanya memberi nafkah, membesarkan secara fisik, tapi juga ada fungsi-fungsi orang tua sebagai pendidik ya. Ada fungsi orang tua sebagai pendidik, fungsi orang tua sebagai konselor ya. Jadi kalau misalkan anak udah gak berani curhat sama orang tua, berarti ada masalah tuh di orang tua ya. Jadi ada fungsi orang tua sebagai konselor, fungsi orang tua sebagai pembimbing gitu kan, banyak sekali ya. Jadi tidak hanya sekedar memberi nafkah, kan fungsi orang tua itu apa saja. Nah, ini Anda bisa berbicara tentang ke arah sana ya, konsep pendidikan, konsep tentang latar belakang pendidikan orang tua ya. Anda bisa bicara tentang itu. Jadi ini Anda cari, lengkapi, cari teorinya ya. Bila misalkan Anda memiliki ide lagi, kira-kira apa nih menurut Anda yang berkaitan dengan latar belakang orang tua, Anda boleh tambah deh di sini apa. Oke. Nah, gitu. Kemudian konsep perkembangan pendidikan, konsep perkembangan karakter ya. Anda bisa di sini Anda copy, bisa, boleh di copy lah. Berarti yang pertama berbicara tentang apa? Pengertian ya. Pengertian perkembangan karakter anak usia ini ya. Anda cari misalkan pengertian. Kenapa dimulai dari pengertian? Ingat bahwa tadi Anda di bidang S1 ya. Jadi harus berbicara tentang dimulai dari pengertian dulu gitu kan. Kalau S3 mungkin bisa langsung ke pokok ya gitu kan. Karena apa? Kenapa? Karena S1 itu rumpun ilmunya di bidang dasar pendidikan ya. Konsepnya adalah konsep penguatan teori pemahaman sebuah teori gitu kan. Gitu. Jadi Anda memahami sebuah teori, kajiannya kan di arah sana. Jadi kalau berbicara tentang S1 itu adalah konsepnya pemahaman teori ya, konsep S2 penerapan teori, konsep S3 penemuan teori. Jadi kalau S3 nggak harus seperti ini, dan semuanya di tinjauan pustaka pun sudah mulai mengarah kepada kerangka pemikiran dari mahasiswa secara tersendiri gitu. Itu yang saya pahami ya. Jadi kenapa Anda harus mulai dari pengertian perkembangan karakteristik anak, itu alasannya. Oke.
Kemudian yang ini bisa Anda apa namanya, mengarah kepada perkembangan karakteristik anak. Bisa ya, kan perkembangan karakteristik anak itu dimulai dari mana ya. Kemudian bisa jenis permasalahan karakteristik anak ya, bisa seperti itu ya. Jadi Anda pahami ya, kira-kira aspek-aspek yang berkaitan terhadap konsep perkembangan karakteristik anak. Karakteristik anak itu Anda pahami di sini ya, Anda uraikan di sini ya, jenis permasalahan perkembangan karakteristik anak dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu Anda cari teorinya di sini. Ini tentang apa saja, karakteristik orang tua tentang apa saja. Di sini sistematika ini, perkembangan merupakan sebuah proses. Nah ini kan pengertian perkembangan. Oke. Perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti. Ini juga masih pengertian perkembangan. Karakteristik anak. Perkembangan anak kayak bisa ini diganti sama masih di bab pengertian, tapi ini dikasih tanda ini kan A kecil ya, 1 titik apa ininya, materinya tentang apa, perkembangan merupakan proses ya, berarti kan tentang perkembangan ya. A perkembangan 1 ya, bukan A, perkembangan, karena apakah A nya kan ada di sini di pengertian ya. Perkembangan karakteristik anak usia ini ya, ini 1. Kemudian yang keduanya perkembangan anak usia dini, ya, perkembangan anak usia dini kan di sini ada perkembangan tentang secara fisik, psikis, kesinambungan, ciri khas, fase perkembangan. Nah ini bisa jadi 2 karakteristik anak usia dini ya, seperti itu. Oke, nah Anda tambah lagi teorinya ya. Nah ini pindahin ke atas. Oke, kemudian nah kalau apa ini kan jadi pertanyaannya kan ini jadi 3 ya, 1 tentang ini, 1 tentang ini, 1 tentang konsep latar belakang pendidikan orang tua terhadap perkembangan karakteristik anak. Nah ini ambil atau pindahkan teori yang ada di bab 1 ya, makanya kan kemarin di video yang lalu saya bilang bahwa teori ini harus terus dibawa gitu kan, kecuali bab 3 ya, metodologi penelitian. Mana bisa kita lihat teorinya ya. Oh ini ada di sini ya. Nah teori ini ya, teori ini kita copy aja, pindahin ke sini ya. Ini misalkan Gunarsa ya, tapi nggak boleh disingkat. Kalau ini kan singkatannya ringkasannya ya. Nah ringkasannya ini pindahkan ke sini. Jadi kita berbicara dulu tentang teori ya, gitu kan. Ini Gunarsa menyebutkan bahwa perkembangan karakteristik anak itu apa. Nah Anda apa namanya, teorinya yang dari konsep dasar pemikiran pindahin ke sini, kemudian di sini Anda ya gitu kan, di sini Anda deskripsikan ya, deskripsikan maksud dari teori di atas.
Jadi teori ini yang akan Anda uji. Paham ya? Gitu kan. Jadi ini saya komennya sesuaikan dengan teori yang ada di sesuaikan dengan teori yang ada di mana? Di kerangka pemikiran. Oke, jadi dua-duanya Anda masukkan di sini. Teori yang akan Anda angkat, kemudian di bawahnya Anda deskripsikan. Itu maksudnya, paham ya? Gitu kan. Jadi itu tentang apa? Tentang konsep latar belakang pendidikan orang tua. Oke, paham ya? Oke, berikutnya itu udah ya bab 2 ya. Nah, silakan Anda perbaiki ya bab 2-nya. Kita lihat bab 3-nya, lokasi penelitian. Oke lah, kita langsung aja ya karena waktunya mepet, langsung aja bab 3 ya. Lokasi penelitian dimaksudkan sebagai lokasi yang menggambarkan suatu kondisi, letak, ruang, aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Lokasi dijadikan tempat penelitian yaitu, nah ini Anda cari teori tentang lokasi penelitian ya, itu kan. Anda cari ini harus ada teori tentang lokasi penelitian. Oke, bukan lokasi objek. Populasi, menurut populasi adalah totalitas. Nah kayak ini ya. Kemudian Anda jelaskan populasinya berapa orang. 40 orang ya. Oke. Dalam populasi sampel, Prof. Sudah ada menjelaskan bahwa sampel atau contoh sebagian individu diselidiki dari keseluruhan induk peneliti. Subiono 2007 ya. Jika kurang dari 100 maka populasi itu dijadikan sebagai sampel. Jadi yang disebut dengan populasi sampel. Oke. Terus ya, dalam mengambil kaidah di atas maka untuk menjadi subjek penelitian adalah siswa RA Windu Herang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dengan jumlah 40 orang. Oke. Nah ini kan Anda membahas tentang karakteristik anak ya, dan berarti 40 orang. Kalau 40 orang berarti sehari 10 orang bisa, sanggup nggak Anda mengawasi 10 orang? Karena mereka mereka itu nggak bisa ngisi angket, tapi harus diteliti oleh Anda sendiri ya. Jadi nanti mungkin Anda membutuhkan sebuah teamwork ya untuk ngisi instrumennya, instrumen penelitiannya. Oke, kemudian instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam. Sugiono. Oke. Jadi instrumen penelitian ini merupakan alat yang dipakai untuk mengukur variabel yang sederhana. Variabel penelitiannya mana tentang? Oke. Anda tambah ya di sini. Instrumen, sebelum ke instrumen ya. Sampel, populasi sampel. Kemudian di sininya variabel penelitian. Oke, ini ditambah ya. Saya kasih komen isi variabel penelitian ya. Apa itu variabel penelitian? Kan di awal sudah dibahas rumusnya tentang variabel penelitian. Jadi nanti akan ada variabel dependen, ada variabel independen. Yang termasuk kategori variabel independen itu yang mana, dependen itu yang mana ya. Anda bisa melihat video saya yang 1 jam ya, gitu kan. Sediain kuotanya sebanyak mungkin. Itu variabel perkembangan karakteristik. Oh, ini udah ada di sini ya.
Alat yang dipakai untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, ya, instrumen penelitian ini dikembangkan tentang perkembangan karakteristik variabel, perkembangan karakteristik dan variabel latar belakang. Nah, ini maksudnya variabel dependen atau variabel independen, ya, makanya harus ada penjelasan tentang variabel penelitian. Jadi variabel penelitiannya apa saja. Oke. Teknik pengumpulan data adalah cara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada metode observasi, ya, metode dokumentasi dan angket. Observasi adalah dokumentasi adalah ada, angket ataupun kuesioner ada, ya. Nah, ini Anda harus jelaskan ya teknik mengisi angketnya, ya. Ini Anda harus dijelaskan tentang langkah Anda mengambil sampel, ya. Langkah Anda dalam mengambil data, ya. Ini harus dijelaskan. Jadi kuesioner ini digunakannya bagaimana gitu kan. Ini kan dalam penelitian ini kuesioner ditunjukkan kepada orang tua peserta didik dan siswa. Nah, Anda kopes nih, ya. Kan siswa belum bisa ngisi angket. Emang siswa bisa ngisi sudah bisa baca instrumen penelitian tingkatan RA kelas 1-2 aja masih ada yang belum bisa baca, ini apalagi RA, ya. Nah, ini perbaiki yang ini, bagian ini, maksud saya bagian ini, ya. Kalau untuk orang tuanya bisa dikasih lah, tapi untuk siswa, ya, Anda harus menentukan caranya, ya. Yang pertama misalkan gini, dalam penelitian ini kuesioner ditunjukkan kepada orang tua peserta didik, ya, orang tua peserta didik, kepada orang peserta didik, titik, gitu kan. Sedangkan koma ini nggak bisa pakai dan, ya, karena bentuknya bukan apa sih maksudnya, kalau ini kan bahasanya karena ada ditunjukkan, nggak ditunjukkan, ya, ditunjukkan, karena ada kalimat ditunjukkan, ini nggak bisa dan, ya, karena ada kalimat ditunjukkan. Seharusnya juga jangan ditunjukkan, ya. Ditunjukkan, seharusnya kalau mau ada kata ditunjukkan dan di sini ditunjukkan dan diisi, ya, ditunjukkan dan diisi kepada orang tua peserta didik, ini titik, ya, pakai kalimat sedangkan, gitu kan. Untuk siswa, nah ini bagaimana caranya nih Anda nih, karena nggak mungkin siswa ngisi angket Anda, dia nggak bisa baca, ya. Sedangkan untuk siswa diwawancara juga nggak mungkin, ya. Diwawancara juga nggak mungkin nih, karena apa? Karena nanya ke anak RA itu belum apa namanya, dia belum memiliki jawaban yang pasti, gitu kan. Nanti di variabelnya nggak ajeg, ya. Nah, kira-kira apa nih untuk anak usia PAUD nih, ya, penelitiannya? Kalau menurut saya sih, saran saya gini, sedangkan untuk siswa, ya, kita melihat secara langsung mengenai perkembangan karakteristik anak melalui pembiasaan yang dilakukan siswa di RA dengan
instrumen penelitian diisi oleh peneliti gitu. Artinya checklistnya sangat setuju itu apa namanya, checklistnya diisi oleh peneliti gitu kan. Tapi nah ini nggak mungkin setuju sangat setuju, jawabannya ya atau tidak, karena ribet ya gitu kan. Lihat anak kecil ini jawaban ya, misalkan ini penelitiannya tentang apa nih, di perkembangan karakteristik anak nih. Mana kita lihat di rumus di teorinya apa nih, kita lihat dulu. Nah ini perkembangan karakteristik anak, wawasan anak, jadi pendidikan orang tua rendah, wawasan dan pengetahuan yang kurang terhadap perkembangan, pendidikan orang tua tinggi. Ini tentang pendidikan ya, tentang karakteristiknya udah kebaca, ini margin sih. Berikut ada beberapa, nah kayak ini misalkan ya, memiliki rasa keingintahuan ya, memiliki rasa keingintahuan. Misalkan di sininya pertanyaannya ya, ini nggak bisa edit nih, saya copy aja ya. Ini nggak bisa edit di sini karena ini bukan Google Form. Kayak misalkan ini saya copy ya. Misalkan teorinya adalah nanti di definisi operasional atau di operational variable itu kan Anda membuat paket ya, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Misalkan aketnya gini ya, misalkan indikator dari memiliki rasa keingintahuan itu siswa bertanya kepada guru ya. Siswa kan kalau dia nggak ingin tahu ya nggak bakalan bertanya ya. Siswa bertanya kepada guru ya. Tuh. Ya, siswa bertanya kepada guru. Memiliki rasa keingintahuan, siswa bertanya kepada guru. Oke. Kalau yang ditanyanya guru relevan nggak? Tapi guru bukan objek penelitian ya. Jumlah gurunya cuma 3 orang. Kalau 3 orang terlalu sedikit. Ya udah, berarti Anda harus nongkrong nih di RA. Lihat ya. Siswa bertanya kepada guru, misalkan seperti itu. Berarti kan indikatornya bahwa ciri-ciri orang yang ingin tahu dia bertanya gitu kan ya. Nah itu soalnya nanti akan seperti ini ya, jawabannya pasti ya atau tidak. Nah berarti untuk instrumen penelitian ya, untuk instrumen penelitian, mana instrumen penelitian, instrumen penelitian. Nah ini untuk instrumen penelitian teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Nah ini untuk angket yang orang tua bisa menggunakan metode skala Likert ya. Skala Likert ini untuk orang tua. Sedangkan untuk siswa, supaya Anda mudah dalam melakukan pengisian instrumennya ya, karena nanti Anda yang ngisi dengan cara observasi secara langsung ya, butir soalnya ya dan tidak, jadi bukan skala Likert ya. Ya atau tidak ya. Ini namanya apa, ada saya lupa lagi nih ya gitu kan. Jadi ini tolong diperbaiki ya, diperbaiki sesuai dengan keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan siswa melakukan pengisian
Anda yang ngisi ya. Dan kalau misalkan datanya diisi oleh orang tua, nanti datanya sifatnya homogen. Kalau homogen nanti Anda ribet di statistik penelitiannya. Jadi lebih baik Anda bikin di instrumennya aja. Kalau homogen nanti datanya homogen. Anda harus membuat data yang homogen ini dipisahkan dulu, dikonversi dulu sehingga yang tadinya datanya homogen menjadi tidak homogen, dan akhirnya baru bisa mengarah ke uji validitas dan reliabilitas. Oke, gitu kan. Jadi lebih baik mulai dipisahin aja di instrumen penelitian, dipisahin dengan caranya yang berbeda, ya. Paham ya? Gitu kan. Ya, teknik analisis data ini apa ini? Teknik analisis data sebelum dibagikan kepada jurusan peneliti melakukan pengujian instrumen dulu. Ini isi aja di teknik analisis data. 1. Uji validitas, ya. Nah, itu 1 uji validitas. Ini kan validitas tuh. Sorry, bukan uji validitas. Uji instrumen. Instrumen. Nah, 1. Baru ke ini pindahin ke bawah. Uji uji validitas. B. Uji reliabilitas. Oke, nah itu ya, ini tolong diperbaiki ya, diperbaiki klasifikasinya ya, karena ada bagian uji instrumen, ada uji statistik, lalu ada uji hipotesis ya. Bukan. Ini reliability. Tuh. Valid tidak valid, masa valid tidak valid doang? Ya, metode penelitian. Oke, ini seharusnya di atas ya. Nah, seharusnya di sini nih. Atau kalau nggak lokasi penelitian, materi penelitian. Ini 3.2 tentang apa? Seharusnya tentang metode penelitian. 3 titik ininya nah, ini yang ini pindahin ke atas ke bagian metodologi penelitian ya. Jadi dipindahin ke ini, pindahin ke atas ya, simpan ke bagian di sini. Di mana sih metodologi penelitian? Nah, di sini ya. Dan di sini di metodologi penelitian. Oke, itu kan. Berarti ini saya kasih komen ya. Copy materinya dari bawah. Oke. Kemudian uji hipotesisnya. Nah, ini kan uji validitas. Kemudian ini seharusnya ada ini interval koefisiennya ya. Sangat rendah. Pakainya range Sperman ya. Produk momen. Oke. Pertama kita mau ini uji validitas udah, uji reliabilitas udah, analisis deskripsi ya.
Kemudian apa lagi? Uji statistik. Kemudian apa lagi? Uji hipotesis. Ya, ini yang harus Anda lakukan. Di analisis deskripsi ini biasanya menggunakan rumus ya, total angket dibagi jumlah jawaban angket, ya, jumlah jawaban angket dikali 100 sama dengan deskripsi penelitian, ya. Penelitian itu rumusnya ya. Oke, Anda cari aja, banyak kok ini tentang rumus rumus analisis deskripsi, ya, banyak kok, ya. Nah ini Anda cari tahu di sini. Kemudian Anda lengkapi ini ya. Berarti ini saya komennya lengkapi. Oke. Kemudian uji statistik. Nah, uji statistik apa saja? Ya. Kan ada data ordinal dan data non ordinal. Berarti yang pertama apa? Satu, konversi data, ya. Dua, uji regresi sederhana, ya. Tiga, uji normalitas. Regresi terakhir ya, normalitas dulu. Data itu berdistribusi normal atau enggak gitu ya. Karena menggunakan angket ini harus ada normalitas data. Oke. Konversi data biasanya menggunakan MSI ya. MSI Microsoft Excel. Anda cari pengertian tentang MSI ya. Regresi sederhana banyak ya. Ini kan intervalnya udah ada nih, normal dan tidak normal. Ini sudah ada. Ini pindahin aja ke atas ya. Oke, ini berarti tentang uji validitas ya, pindahin ke atas. Ini pindahin ke bagian uji instrumen, di bagian uji validitas. Ya, nah ini untuk reliabilitasnya Anda gunakan teorinya Nunali, ya, karena teorinya Nunali ya. Gitu kan. Anda gunakan teorinya Nunali. Jadi kalau Nunali itu bahwa penelitian itu dianggap anjlok jika meskipun kurang dari 0,5, kalau nggak ini ya. Lengkapi, oke. Kemudian uji hipotesis apa? Nah, di sini kan ada pernyataan jika H0 ya lebih besar H0 ya, sama dengan jika ya, hitung lebih dari sama dengan T. Tabel maka hipotesis diterima. Kan H0 kan terdapat hubungan positif antara bla bla bla, kan gitu kemarin dibahasnya gitu ya. Nah, H1 nya kebalikan dari ini. H1 sama dengan ya, jika P hitung lebih kecil dari T ya, sama dengan
apa sih sama dengan itu? Sama dengan lebih kecil dari sama dengan lebih kecil dari T tabel atau lebih kecil dari sama dengan kebalik ya. T tabel maka hipotesis di artinya tidak ada pengaruh antara latar belakang pendidikan orang tua terhadap perkembangan karakteristik anak ya. Berarti kalau gitu apa Pak rumus yang digunakannya? Di sini harus menggunakan rumus uji Pak, saya nggak bisa statistik. Kalau ini karena Anda jurusannya bukan statistik, boleh meminta bantuan kepada orang yang memiliki keahlian di bidang statistik. Jujur aja boleh kalau bimbingan dengan saya ya. Karena apa? Karena manusia itu kan meskipun memiliki kecerdasan yang tinggi, tidak semuanya bisa diketahui atau bisa dikerjakan oleh dia sendiri gitu kan. Ya arsitek aja kan cuma bisa gambar, tetap aja yang mondasi segala macamnya kan tukang gitu kan. Artinya tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan sendiri, artinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Oke, itu jadi Anda bilang aja kepada saya dikerjain sama teman gitu, nggak apa-apa. Karena kalau statistik itu harus boleh meminta bantuan kepada orang lain untuk menghitungnya gitu kan. Yang paling penting apa? Anda mengerjakan alur-alurnya kayak ini. Nah, ini dikerjakan oleh Anda. Kemudian ke bawahnya deskripsinya, pengertiannya, atau misalkan ini Anda mengetahui ini asalnya dari mana. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalkan Anda nggak bisa melakukan perhitungan uji normalitas, itu nggak apa-apa. Anda nggak bisa melakukan perhitungan uji regresi, itu juga nggak apa-apa. Anda nggak bisa uji T, itu nggak apa-apa. Yang penting Anda mengetahui maksud dari uji normalitas itu untuk apa, lalu kondisi normalitas penelitian Anda gimana, itu yang paling penting. Anda paham tentang itunya gitu kan. Kalau alur ngitungnya nggak paham juga nggak apa-apa. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena nggak ada lagi. Nanti tinggal lanjut ke seminar proposal kalau Anda sudah bimbingan lagi, kalau Anda sudah perbaikan lagi ke saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.